Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa di mata kuliah monitoring dan analisis vibrasi mesin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu algoritma mesin learning, yaitu Naive Bayes Classification yang sering disingkat sebagai NBC. Baik, NBC merupakan proses pembelajaran, ya. Jadi dia merupakan algoritma mesin learning yang memetakan setiap himpunan atribut X ke dalam label kelas Y yang sudah didefinisikan sebelumnya. Secara diagramatis dapat kita lihat seperti pada gambar di sebelah bawah dari slide. Jadi apabila kita mempunyai sebuah input data yang kita beri nama itu adalah X, di mana X tersebut mempunyai berbagai macam atribut, ya. Atribut itu nama lainnya adalah variabel atau juga sering disebut sebagai prediktor. Nah, atribut itu bisa berupa parameter fisik ataupun parameter lain yang bukan fisik jika kita mencoba untuk memprediksi gejala-gejala non-fisik. Nah, input tersebut akan diuji atau akan dianalisis dalam sebuah model, ya. Dalam hal ini model tersebut adalah NBC, Naive Bayes Classification. Kemudian hasil atau keputusan dari NBC itu adalah berupa output, ya, di mana output tersebut bisa merupakan berbentuk kelas label. Jadi secara sederhana maka tugas dari NBC itu adalah mengklasifikasi apakah input X ini masuk ke dalam kategori kelas tertentu dari output Y ini. Banyaknya kelas itu bisa 2 ataupun lebih dari 2 kelas. Nah, NBC itu termasuk dalam permodelan prediktif di sini. Jadi dia memprediksi dia adalah model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas. Jadi tujuan utama NBC itu adalah memprediksi label kelas dari satu set data yang belum diketahui dia akan masuk ke kelas yang mana. Nah, untuk melakukan prediksi menggunakan NBC, maka kita harus mempunyai sebuah set data training atau training set, di mana NBC itu masuk dalam kategori machine learning yang disebut sebagai supervised learning. Jadi dia harus diberi contoh terlebih dahulu sebelum NBC tersebut bisa memutuskan data baru itu masuk ke dalam suatu kelas. Nah, oleh karena itu untuk melakukan klasifikasi dibutuhkan sebuah training dataset sebagai data pembelajaran. Nah, setiap sampel yang kita gunakan sebagai training set itu memiliki 2 hal, yaitu dia memiliki atribut dan dia mempunyai kelas label. Baik, NBC itu adalah merupakan algoritma prediksi dari machine learning yang berbasiskan kepada data training dan nilai probabilitas. Jadi kata kuncinya untuk melakukan klasifikasi berdasarkan Naive Bayes Classification itu adalah berdasarkan nilai probabilitas yang dihitung dalam proses training tersebut. Nah, setelah kita berhasil membentuk model NBC, maka langkah selanjutnya adalah melakukan testing terhadap model yang telah kita bentuk sebelumnya, yang secara diagramatis itu bisa kita lihat pada gambar di sebelah bawah ini, di mana training data itu kita gunakan untuk membentuk sebuah model melalui learning algorithm atau learning algoritma. Kemudian setelah model terbentuk maka kita uji dengan data test sehingga nanti akan kita dapatkan hasil prediksinya, ya, yang diukur dengan parameter akurasi. Baik, nah di sini muncul istilah akurasi. Akurasi itu secara definisi itu adalah jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah prediksi secara keseluruhan. Jadi nilai akurasi itu bisa mempunyai nilai 0, di mana tidak ada sama sekali prediksinya yang benar, dan maksimalnya nilainya 100, di mana jumlah prediksi yang benar itu 100%, jadi semuanya benar. Nah, selain akurasi ada juga yang disebut sebagai error. Error itu adalah jumlah prediksi yang salah dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Jadi apabila
nilai error itu besar, berarti prediksi yang dilakukan itu lebih banyak yang salah dibandingkan dengan yang benar. Baik, nah persamaan matematis yang digunakan oleh naive Bayes classification itu dinyatakan di atas ini, ya. Jadi sebelum kita pahami rumus ini, mungkin kita perlu memahami yang disebut sebagai probabilitas. Jadi P, ya, huruf P ini melambangkan probabilitas sebuah kejadian, ya. Jadi kalau PH kemudian ada garis X seperti ini menunjukkan adalah probabilitas atau peluang dari H berdasarkan kondisi X, atau mungkin lebih mudahnya dipahami demikian. Jadi PHX itu artinya probabilitas terjadinya H jika X terjadi. Ya, jadi di sini yang disebut sebagai probabilitas bersyarat. Probabilitas sebuah kejadian terjadi itu dengan syarat tertentu, kejadian yang lain itu harus terjadi terlebih dahulu. Baik, sekarang kita misalkan kalau X itu adalah data sampel, ya, jadi data sampel yang kelas labelnya kita belum kita ketahui, sedangkan H itu merupakan hipotesis bahwa X adalah data dengan kelas label tertentu. Sehingga PH itu bisa dibaca probabilitas terjadinya H, PX itu adalah probabilitas terjadinya X, dan PXH itu adalah probabilitas terjadinya X jika H sudah terjadi. Baik. Asumsi yang digunakan oleh naive Bayes classifier itu adalah berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian yang mengasumsikan, jadi asumsi utama dari NBC itu adalah setiap variabel X bersifat bebas atau independence. Ya, jadi tidak ada keterkaitan antara satu atribut dengan atribut yang lain dalam satu set data X tersebut. Dengan kata lain, NBC mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut atau variabel itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan atribut atau variabel yang lain. Nah, dari sinilah muncul istilah naif. Ya. Karena pada dasarnya di alam semesta ini tidak ada variabel yang benar-benar bebas antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi asumsi yang dipegang oleh naive Bayes classifier ini dinyatakan sebagai asumsi yang naif, sehingga algoritma ini disebut sebagai naive Bayesian classifier. Jadi dia mengasumsikan sesuatu yang sebenarnya secara real itu tidak terjadi di dunia nyata. Namun demikian, pada kasus-kasus tertentu, naive Bayes classifier ini memberikan prediksi yang akurat dan efektif, sehingga walaupun asumsinya itu adalah naif, tapi dia mempunyai hasil prediksi yang baik. Baik, ini adalah persamaan yang digunakan oleh NBC yang sebenarnya sama dengan persamaan yang sebelumnya, cuma di sini lebih ditujukan pada kepentingan kita untuk melakukan prediksi menggunakan naive Bayes classifier. Jadi yang di sini yang berubah itu hanya simbol-simbolnya saja. Jadi P tentu saja sama, itu adalah menunjukkan probabilitas, dan sedangkan CI ini adalah kelas KI, sedangkan X itu adalah data atau data sampel yang kita punya. Jadi untuk memprediksi apakah sebuah dataset itu masuk ke kelas tertentu, maka kita menggunakan rumus seperti ini. PCI X itu sama dengan PXCI dikalikan PCI dibagi PX. Nah, karena di sini harga PX itu konstan, maka persamaan yang di atas ini bisa kita buat menjadi lebih sederhana seperti ini. Jadi tujuan kita nanti ketika menghitung probabilitas sebuah kejadian pada NBC, persamaan yang digunakan adalah persamaan yang paling bawah ini. Oke, baik. Karena asumsinya atribut tidak saling terkait atau yang disebut sebagai conditionally independent, maka persamaan PXCI itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan seperti ini, yaitu di sini ada lambang P itu menunjukkan perkalian, ya, perkalian probabilitas dari X ke I CI, ya, dan di mana harga K itu dari harga 1 sampai ke N.
Jadi untuk mengetahui sebuah dataset itu akan masuk ke kelas yang mana, maka kita bisa menghitung menggunakan persamaan ini. Dan setelah kita dapatkan PXCI-nya, maka kita kalikan dengan PCI. Ya, PXCI dikalikan dengan PCI, maka kita akan mendapatkan hasil atau nilai. Kemudian kita urutkan dari yang paling besar ke paling bawah, dan kita pilih yang paling besar untuk menentukan apakah sebuah dataset itu masuk ke kelas tertentu. Baik, apabila atribut tersebut mempunyai nilai yang diskrit, maka kita menggunakan persamaan yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi apabila setiap atribut atau setiap prediktor tersebut mempunyai nilai yang kontinu, maka kita harus menggunakan fungsi densitas Gauss seperti ini. Baik, mungkin akan lebih jelas jika kita lihat ke sebuah persoalan. Jadi ada sebuah data, di mana data tersebut dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di dalam tabel ini ada 1, 2, 3, 4, 5 buah kolom, ya, di mana kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat ini menunjukkan atribut. Jadi yang dari tadi kita sebut atribut itu adalah contohnya seperti ini. Jadi di sini ada umur, pendapatan, mahasiswa, statusnya mahasiswa atau bukan, kemudian rating kredit rating, ya. Itu adalah semuanya atribut. Kemudian yang di kolom terakhir ini yang disebut sebagai kelas. Ya. Nah, cara membacanya bagaimana tabel ini? Cara membacanya adalah kita lihat baris yang pertama ini. Kita lihat baris ini. Ya. Jadi untuk kategori umur di bawah 30 tahun, pendapatannya termasuk golongan tinggi, kemudian dia statusnya bukan mahasiswa, kemudian rating kreditnya itu fair itu berarti cukup, sedang gitu ya. Ternyata keputusannya adalah dia tidak membeli komputer. Ya. Kemudian untuk yang di baris kedua, untuk umur kurang dari 30, pendapatannya tinggi, mahasiswa statusnya bukan, kemudian rating kreditnya itu excellent itu sangat baik, maka keputusannya tetap tidak membeli komputer dan seterusnya. Nah, data ini dapat dari mana? Data ini dapat dari survei. Nah, kita melakukan survei, di sini ada 14 survei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 survei dengan kondisi yang bervariasi untuk umur, pendapatan, mahasiswa, rating kredit, dan keputusan untuk membeli komputer atau tidak. Nah, dari data set ini ya, kita di kesempatan yang lain bertemu dengan sebuah kasus. Kasus tersebut saya beri nama saja kasus X. Di mana di kasus X atributnya itu adalah umurnya kurang dari 30, pendapatannya sedang, statusnya adalah mahasiswa, kemudian rating kreditnya fair. Nah, jika atribut ini kita cari ke dalam tabel di atas, maka kita tidak akan menemukan yang persis sama. Jadi ini umur 30, kita lihat umur 30 hanya dari baris 1, 2, 3. Dan ini tidak ada yang pendapatannya sedang, kemudian statusnya mahasiswa, dan rating kreditnya fair. Nah, tapi ini adalah kasus real yang harus kita pecahkan jawabannya. Karena apabila ada kasus seperti ini, nanti keputusannya dia membeli komputer atau tidak, itu harus kita cari ya, berdasarkan pola yang ada di dataset tersebut. Ya. Nah, ini adalah salah satu kasus di mana NBC bisa memecahkannya. Jadi kita nanti akan membuat sebuah model NBC, sehingga NBC itu akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan apakah data baru X ini itu masuk kategori beli komputer atau tidak beli komputer. Ya. Nah, di sini kelasnya cuma ada 2, yaitu kelas beli ya, atau kelas dia tidak beli atau tidak. Jadi kelasnya ada 2, kelas iya dan kelas tidak.
Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan apakah data X ini itu masuk kategori kelas iya atau kelas tidak? Baik, sekarang kita mengingat lagi bahwa persamaan untuk menentukan kelas oleh naive Bayes classifier itu adalah seperti ini. Ya, jadi ini yang harus kita selesaikan. Ya, kita hitung menggunakan persamaan ini, yaitu PCIX itu sama dengan PXCI dikalikan PCI. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah kita hitung yang ini dulu. Ya, jadi PXCI. Jadi kita hitung dulu yang ini. Ya, setelah kita hitung yang ini, nanti kita kalikan dengan PCI. Baik, sekarang kita fokus dulu untuk yang pertama, PXCI. Kita kembali ke tabel tadi, PXCI. Jadi kita di sini menggunakan persamaan, kita hitung PXCI. X-nya apa? X-nya yang tadi. Ya, bahwa data baru tadi mempunyai berbagai macam atribut. Sedangkan CI-nya apa? CI-nya itu adalah kelas. Kelasnya ada dua. Jadi ada kelas iya dan kelas tidak. Baik, nah sekarang kita coba hitung. Jadi kita gunakan persamaan ini untuk, di sini sudah diberikan contoh PXCI seperti itu ya. X-nya kita ambil satu-satu atributnya. Atribut yang pertama adalah umur kurang dari 30. Kurang dari 30. Kemudian CI-nya kita pilih yang pertama, yaitu CI yang keputusannya beli komputer. Jadi C1 itu adalah kelas iya. Ya, di sini kelas iya. Nah, sekarang untuk menghitung PXCI, persamaan yang kita gunakan adalah ini. Jadi PXCI itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan PX, ini lambang irisan, CI dibagi dengan PCI. Oke. Nah, sekarang gimana cara menggunakan persamaannya? Caranya begini. Jadi di sini PX irisan CI kita lihat di tabel mana yang merupakan irisan dari umur kurang dari 30 dan keputusan membeli komputer. Kita lihat di sini yang sudah diblok dengan warna merah muda ini ya, yang kita blok warna merah muda ini itu adalah irisan umur 30 dan keputusannya bukan yang di blok merah tapi yang di blok biru. Ya, di sini yang di blok biru. Jadi di situ irisan antara umur di bawah 30 dan keputusan membeli komputer. Ada berapa di situ? Jawaban ya. Di situ jawabannya ada 2. Ya, ada 2, 1, 2. 2 dari berapa? Kemungkinannya adalah dari keseluruhannya. Keseluruhan dari kolom ini itu ada 14 baris. Jadi probabilitasnya X beririsan dengan CI itu adalah 2/14. Ya. Berarti harga ini itu adalah 2/14, kemudian dibagi dengan probabilitas CI, probabilitas iya. Sekarang kita hitung semua yang mempunyai kelas berharga iya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. 9 dari berapa? Semua datanya jumlahnya 14. Jadi 9/14. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini kita bisa coret. Ya. Kita coret. Maka hasilnya adalah 2/9. Jadi PXCI, ya, di sini PXCI, ya, nilainya adalah probabilitasnya itu adalah 2/9. Ya, CI yang di sini adalah CI yang kelas iya ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang CI kelas tidak. CI kelas tidak di sini umur di bawah 30 tapi dia tidak beli komputer. Nah, sekarang kita lihat di sini di bawah 30 tidak beli komputer ada berapa? Jawaban tidak ada 3. 1, 2,
3. Jadi di sini kita tulis PXCI untuk yang tidak itu adalah 3/14. Kenapa 14? Ya karena jumlah data totalnya 14. Kemudian dibagi dengan ini ya, probabilitas CI itu ada berapa? Probabilitas tidak. Ya, yang menjawab tidak di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 5. 5 dari berapa? 5 dari 14 juga. 14-nya bisa kita coret, maka di sini probabilitas PXCI untuk kelas yang tidak itu adalah 3/5. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa untuk atribut umur di bawah 30 itu yang menjawab tidak, yang menjawab iya itu probabilitasnya adalah 2/9, sedangkan yang menjawab iya yang menjawab iya itu probabilitasnya 2/9, sedangkan yang menjawab tidak probabilitasnya adalah 3/5. Itu kita sudah selesaikan untuk satu atribut umur kurang dari 30. Nah, kita masuk ke atribut yang kedua, yaitu pendapatan sedang. Ya, dengan cara yang sama, pendapatan yang sedang kita bisa dapat, ini rumusnya sama ya, PXCI ya, sama dengan, kita lihat untuk yang pendapatan sedang ini sudah di blok ya. Pendapatan sedang yang menjawab iya itu ada 1, 2, 3, 4. 4 per berapa? 4/14. Kemudian untuk CI-nya itu ada berapa yang menjawab iya? Yang menjawab iya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9/14. Maka hasilnya adalah 4/9. Dengan cara yang sama, untuk yang pendapatan sedang tapi keputusan beli komputernya tidak, maka kita lihat irisannya berapa antara sedang dan tidak. Sedang dan tidak ada di sini, berarti 2/14 dibagi tidak secara keseluruhan itu ada berapa? Tidak secara keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5/14. Ini dicoret 14-nya, maka didapatkan 2/5. Oke. Kita lanjut untuk yang atribut statusnya mahasiswa, iya atau tidak. Di sini kita dapatkan bahwa PXCI ya. Di sini kita lihat untuk yang iya dan ya. Ya, iya dan ya. Mahasiswa iya, kemudian komputer iya. Mahasiswa iya. Oh, bukan yang ini. Tapi yang hijau ini mahasiswa iya, ini mahasiswa iya semua. Beli komputer juga iya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/14 dibagi dengan probabilitas iya. Probabilitas iya itu adalah 9/14. Maka hasilnya adalah 6/9. Untuk yang iya dan tidak ya, mahasiswa iya tapi keputusannya tidak beli komputer, maka ini kita lihat hanya ada 1/14 dibagi dengan 5/14. Ini dicoret, maka probabilitasnya adalah 1/5 dan seterusnya ya. Yang ini sama untuk credit rating. Maka setelah kita hitung semuanya, sekarang kita buat tabelnya. Tadi probabilitas XCI-nya itu adalah untuk masing-masing atribut. Ya, sekarang bagaimana untuk menghitung totalnya? Nah, untuk menghitung totalnya kita gunakan persamaan ini. Ya. Jadi kita kalikan semua yang iya dan juga kita kalikan semua yang tidak. Nah, ini untuk yang iya kita kalikan. Ya. Untuk yang atribut umur, ya, 0,222. Untuk yang atribut pendapatan, ini untuk atribut status, ini untuk atribut status kredit, itu kita kalikan semua, ya, kita kalikan semua, maka kita dapat hasilnya 0,044. Ya. Jadi semua atribut, ya, probabilitas semua atribut yang menjawab membeli komputer itu adalah 0,44. Demikian juga kita hitung untuk yang
yang tidak ya, keseluruhan atribut yang menjawab tidak. Maka di sini kita lihat ada 0,6, 0,4, 0,2 dan 0,4 juga. Kita kalikan semua maka hasilnya adalah 0,019. Nah, dari dua angka ini kita lanjutkan dengan menggunakan persamaan yang tadi, bahwa untuk menentukan apakah itu masuk ke kelas tertentu yaitu PCI X itu kita hitung dengan PXCI dikalikan dengan PCI. Nah, tadi kita sudah dapatkan angka ini ya, angka kumulatif yang ini. Nah, sekarang kita tinggal kalikan dengan probabilitas masing-masing kelas. Jadi 0,04 ini untuk yang PXCI ya, PXCI iya. Kemudian kita kalikan dengan probabilitas terjadinya CI ya, probabilitas iya 9/14. Maka kita dapatkan probabilitasnya itu adalah 0,028. Probabilitas untuk kelas iya. Jadi probabilitas kelas iya terjadi dengan syarat X ini itu besarnya adalah 0,028. Kemudian sama dengan yang sebelumnya kita hitung untuk yang PX tapi dia statusnya tidak membeli komputer. Tadi sudah kita hitung kumulatifnya adalah 0,019 dikalikan dengan probabilitas CI yang menjawab tidak ya, 5/14 ya. Kalau dikalikan kita akan dapat angka 0,07. Nah, dari dua angka ini kita pilih yang paling besar ya. Jadi dari dua angka ini pilih yang paling besar atau pilih yang maksimal harganya. Mana yang maksimal? Yang maksimal adalah yang 0,028. 0,28 itu keputusannya apa? Keputusannya adalah membeli komputer. Jadi kelas X yang kita tadi datanya kita pertanyakan, dia harus kita masukkan ke kelas membeli komputer atau tidak membeli komputer berdasarkan algoritma naive Bayes classification atau NBC. Maka NBC akan menyarankan kepada kita bahwa data X itu masuk ke kelas beli komputer iya. Kenapa? Karena dia mempunyai nilai maksimum ya, di antara dua nilai ini dia mempunyai nilai yang terbesar. Nah, demikianlah bagaimana algoritma naive Bayes itu bekerja. Nah, tentu saja di sini kaitannya dengan mata kuliah monitoring dan analisis vibrasi mesin, maka data-data seperti yang kita dapatkan tadi ini yang disebut sebagai prediktor ini ya, itu dalam hubungannya dengan mata kuliah kita melakukan prediksi kerusakan pada sebuah mesin, maka di sini ini bisa kita ganti, prediktor-prediktor ini bisa kita ganti dengan yang relevan dengan mata kuliah kita. Jadi bisa saja umur ini nanti untuk memprediksi, misal kita ingin memprediksi berdasarkan data yang ada ya, memprediksi apakah sebuah bearing itu rusak atau belum rusak ya. Rusak itu kita beri atribut kita beri nama kelas rusak, dan yang tidak rusak kita beri nama kelas tidak rusak. Jadi nanti kelasnya di sini ya, itu kalau kita kaitkan dengan kuliah kita, maka kelasnya itu bisa juga dua. Itu kelas pertama adalah rusak, 2 normal. Nah, datanya di sini apa? Data untuk atributnya. Datanya bisa berupa data statistik, ya. Bisa berupa RMS. Kemudian bisa juga dia berupa misal standar deviasi, bisa berupa kurtosis, bisa berupa min, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa sesuaikan data algoritma ini dengan apa yang kita sedang pelajari di mata kuliah monitoring dan analisis vibrasi mesin. Baik, sekarang kita lihat apa kelebihan dari NBC. Kelebihannya adalah satu, dia mudah dipahami dan mudah untuk diterapkan. Dengan bantuan komputer, maka sudah banyak sekali di pasaran tersedia sebuah program yang sudah jadi, yang tinggal kita masukkan datanya, maka dia akan langsung akan menghitung semua perhitungan tadi yang agak panjang tadi, bisa dihitung dengan menggunakan program
di komputer secara cepat, sehingga keputusan untuk memasukkan sebuah data baru ke dalam sebuah kelas itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Nah, salah satu paket aplikasi yang sudah menyediakan algoritma NBC ini yang kita tinggal menggunakannya adalah paket yang disediakan oleh MATLAB. Jadi pada MATLAB versi 2019 dan yang lebih baru, di situ sudah ada paket algoritma NBC. Kita hanya tinggal mengentry datasetnya, kemudian kita akan mendapatkan prediksi dari NBC itu apakah sebuah data masuk ke kelas tertentu atau dalam hal ini mungkin saja apakah dia masuk ke dalam kelas misal bearing rusak atau bearing yang masih normal. Kemudian kelebihan yang lain adalah dia memberikan hasil yang relatif baik, jadi dia efektif dan mempunyai tingkat akurasi yang memuaskan. Kelemahannya adalah kita harus mengasumsikan bahwa antara prediktor tersebut, antara atribut tersebut tidak saling terkait, ya. Yang sekali lagi saya ingatkan lagi di sini, dalam realitanya itu tidak ada antara dua variabel yang benar-benar saling bebas independen, karena masing-masing antara satu variabel dengan variabel yang lain itu dengan mekanisme yang kita tidak tahu seperti apa itu mesti ada saling keterkaitan. Nah, jadi asumsi ini harus dipahami sekaligus juga dimengerti, itu adalah sekaligus merupakan kelemahan dari algoritma NBC. Nah, keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain itu tentu saja tidak bisa dimasukkan dalam model NBC, karena NBC itu dibangun berdasarkan asumsi bahwa antara satu variabel dengan variabel yang lain itu tidak saling berkaitan atau dia saling independen, saling tidak ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi error itu biasanya terjadi dengan akibat dari asumsi kita yang 100% memastikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara satu variabel dengan variabel yang lain, yang pada kenyataannya itu tidak terjadi. Nah, demikian mahasiswa penjelasan dari saya tentang naive Bayes classification. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di video learning selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.